Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 127. Di sini saya sebagai perusum tema 11 yang berjudul Lembaga Amil Zakat. Kesimpulan materi. Zakat dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat memiliki 4 sifat. Pertama, zakat memberikan keberkahan bagi mereka yang mengeluarkannya. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Ketiga adalah kesucian. Keempat, beres atau kebarisan. Sedangkan di negara kita, Indonesia, zakat telah didefinisikan dengan resmi melalui ketentuan undang-undang sebagai berikut. Harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh 4 mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, serta Yusuf Qaradawi. Bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyalahgunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau bisa disingkat dengan istilah Basnas sebagai salah satu pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yakni dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki atau orang yang berzakat, untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat, dan alasan yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme di mana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara. Saat ini, peran lembaga zakat sangat dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat walaupun terdapat sejumlah kendala-kendala. Dan jika terdapat kendala, maka akan ada solusi strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan merasum dari pemateri 11 tentang lembaga amil zakat. Nah, zakat ialah pengeluaran sebagian tertentu dari harta dan penyerahannya kepada yang berhak menerimanya. Dan dari segi sejarah, menurut Nuruddin MHD Ali, kewajiban zakat telah disyaratkan kepada para nabi dan para rasul, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Selain itu, sejarah zakat dapat dilihat dari 4 fase. Yang pertama yaitu sejarah zakat pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah zakat pada masa sahabat. Yang ketiga, sejarah pada masa tabi. Yang keempat, sejarah zakat pada masa di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga pengelola zakat atau LPS. LPS merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAS maupun yang dibentuk masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAS. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 1 angka 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendajaguyan zakat. Ada jenis lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat atau BAS dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penyimpul materi kelompok tema 11. Nama Muhimmatun Haniah, NIM 18202101440. Kesimpulan materi. Dari pemaparan pemakalah tentang tema
tema 11 dapat saya simpulkan bahwasannya lembaga amil zakat yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat ini dibentuk oleh badan swasta atau di luar campur tangan pemerintah. Pendistribusian zakat dilakukan lembaga amil zakat karena ada beberapa alasan yaitu dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzaki atau orang yang berzakat, untuk mengefisiensi dan mengefektifkan pengelolaan dana zakat, dan alasan caesropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara karena zakat juga termasuk urusan negara. Selain itu juga dilakukan untuk menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, di mana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara. Dalam pendistribusian dana zakat yang diberikan oleh mustahik ada 3 sifat, antara lain yang pertama, bersifat hibah atau pemberian yang memperhatikan prioritas kebutuhan mustahik di wilayah masing-masing. Yang kedua, bersifat bantuan, yaitu membantu menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak. Yang ketiga, bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan maupun kelompok. Strategi pengembangan pengelolaan zakat dapat dilakukan diantaranya yaitu zakat disosialisasikan ke semua wilayah, memberikan pemahaman kepada masyarakat tidak hanya dalam pendekatan agama tetapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan politik, meningkatkan koordinasi antara lembaga zakat sehingga masyarakat dapat dipercaya. Yang terakhir, keberadaan undang-undang yang dibuat pemerintah dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka lembaga zakat sebanyak-banyaknya. Terima kasih.